Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Allahumma amin. Para hadirin, Bapak-bapak sekalian yang semoga senantiasa diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita awali kajian kita dengan menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk duduk di majelis ilmu, di majelis yang semua kita tahu para malaikat mengelilinginya, di majelis yang semua kita tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala turun padanya atau ke dalamnya, dan orang-orang yang ada di dalamnya Allah Subhanahu wa taala bangga-banggakan di hadapan para malaikatnya. Belum lagi ampunan Allah dan derajat yang tinggi yang Allah akan berikan. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan kita untuk terus menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali membahas ahkam as-siyam, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, dan kita masuk ke ada puasa, terkait dengan adab-adab puasa. Baik, atau hal-hal yang berkaitan dengan puasa, intinya tentang sunnahnya dan juga mubahat, hal-hal yang dibolehkan. Di pertemuan yang lalu kita sudah mendapatkan atau membahas 2 poin, ya, seingat saya, terkait dengan adab. Yang pertama adalah sahur, ya, ini termasuk sunnah, ya, sudah kita bahas perinciannya. Jadi sahur itu sunnah, bukan syarat puasa, ya. Jadi jangan sampai ada orang beralasan kenapa enggak puasa, enggak sahur, ya. Jadi enggak puasanya itu bukan karena enggak sahur, karena sahur itu sunnah saja. Orang enggak puasa karena aduh sakit saya, nah itu oke. Baik, disebabkan dia tidak sahur, akhirnya kondisinya sangat lemah, dan jika dia tidak berbuka 80% dia bisa sakit, maka tidak masalah. Kita sudah bahas, ya, di pertemuan yang lalu. Kemudian kita sudah bahas juga antara adab adalah menahan diri dari mengucapkan kata-kata kotor, perbuatan-perbuatan bodoh, ya, ini sudah kita bahas supaya pahala puasa kita tetap. Baik, berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara hal-hal yang harus diperhatikan atau termasuk adab atau hal yang disunnahkan adalah al-jud wa mudarasatul Quran, yaitu dermawan. Di bulan Ramadan, ya, dianjurkan untuk lebih dermawan, dan juga mudarasatul Quran, yaitu mempelajari Al-Quran, membacanya, mentadabburinya. Nah, ini termasuk adab yang hendaknya diperhatikan oleh setiap orang yang berpuasa. Disebutkan di dalam hadis, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, ya, dengan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan beliau lebih lagi dermawannya ketika di bulan Ramadan. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya di bulan ini kita berusaha, ya, berusaha untuk memiliki amalan sedekah sesuai dengan kemampuan tentunya. Apalagi di momen ini, maksudnya di momen Ramadan ini, kita bisa mendapatkan pahala puasa di samping pahala puasa kita. Ya, kalau seandainya kita memberikan bukaan untuk orang yang berbuka, kita semua tahu pahalanya, maka akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Kalau satu orang kita kasih bukaan, ya, pahala puasa dia kita dapat tanpa mengurangi puasa dia.
Jadi double kalau kita puasa, kita juga dapat pahala puasa kita. Gimana kalau seandainya diberi bukaan ya banyak gitu ya. Tentu lebih banyak lagi pahalanya. Baik, ini yang ketiga. Kemudian berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sedikit singgung ya tentang tilawatul Quran ya. Nah, ini juga hendaknya diperhatikan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Harus lebih serius di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran ya. Jika memungkinkan kita berusaha pahami juga maknanya, kita tadaburi. Dan para sahabat dahulu mereka ketika di bulan Ramadan betul-betul lebih serius ya. Para ulama pun seperti itu. Makanya disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Adab Hamalatul Quran, beliau 2 kali khatam dalam sehari. Jadi kalau seandainya puasanya itu 30 hari, ya dihitung saya. Itu saya 60 kali khatam dalam apa? Dalam sebulan atau di bulan Ramadan. Ini dahsyat. Ya kita minimal sekali lah, minimal. Kalau memang tidak memungkinkan untuk berkali-kali, karena mungkin kerja ya sambil bawa alat gimana gitu ya, nggak memungkinkan bawa HD atau bawa apa ini. Ya udah, intinya sesuai dengan kemampuan. Insya Allah kalau seandainya serius ya jujur ingin khatam, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan. Karena Nabi mengatakan intasduqillah yasduqka. Kalau kamu jujur kepada Allah, maka Allah akan wujudkan apa yang kamu inginkan. Gitu. Kalau memang betul-betul jujur. Jadi harus ada agenda. Harus ada apa? Agenda. Sebelum sholat contohnya, ya, baca berapa halaman. Setelah sholat pun seperti itu, supaya target khatamnya bisa tercapai. Baik. Berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bil khair ma ajjalul fitr. Manusia atau orang-orang akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Jadi kalau seandainya sudah masuk waktu berbuka, sudah tank gitu ya, masuk waktu sholat maghrib, maka hendaknya seseorang bersegera. Jangan antar aja lah habis sholat maghrib, ditunda dulu. Itu tidak lebih baik. Itu tidak lebih baik. Jadi yang lebih baik adalah seseorang begitu mengetahui masuk waktu sholat maghrib, sudah dia langsung berbuka dengan apa yang mudah. Jadi jangan ditunda-tunda. Karena ada sebagian orang ya dia berpandangan kayaknya lebih baik gitu. Ntar aja ada sholat gitu ya. Ini kurang tepat. Justru yang terbaik adalah disegerakan. Oleh karena itu muadzin pun ketika dia mau azan, hendaknya dia minum dulu. Minum berapa lama sih? Intinya untuk membatalkan puasanya. Tapi jangan kelamaan. Makan kolak dulu ya orang gimana nunggu, akhirnya nanti bingung orang ini nggak azan ini ya padahal udah masuk waktunya. Apalagi di masyarakat kita kan begitu ya, benar-benar terpatokan dengan azan ya. Memang seharusnya begitu, cuman karena banyaknya muadzin yang muadzinnya apa random gitu ya, nggak ditentukan gitu, akhirnya lama. Kalau muadzin ditetapkan kan enak begitu, masuk langsung dia, nggak lama azan. Kalau di masjid-masjid luar, nanti aja udah yang azan, nggak bisa, nanti aja udah. Akhirnya apa? Ada jeda di situ. Ada apa? Ada jeda. Akhirnya orang di rumah nungguin. Mak udah buka mak, belum azan. Padahal udah apa? Udah masuk ya. Makanya saya sudah pernah sampaikan, kita udah jadi apa yang menjadi patokan waktu saja gitu ya. Karena bisa jadi muadzinnya lagi ya mulas gitu atau gimana gitu sehingga agak lambat adzannya. Itu lebih aman. Maka kita perhatikan nanti di tempat kita ini di Kahukuk ya kan ada biasanya 2 menit, tambah 2 menit atau kurang sekian menit dari pemerintah ya. Udah itu jadi yang kita jadikan patokan. Karena suka membingungkan. Ini ngikutin yang mana ini azan duluan. Nah, itu baru azan ini. Yang sono, ini mana yang duluan ini? Dia khawatir gitu. Makanya udah
waktu saja. Kita lihat, kita pantengin. Begitu terus masuk, ya udah, nggak usah ragu-ragu, minum saja sudah. Belum azan, ya muadzinnya lagi buka dulu itu. Baik. Nah, jadi intinya disegerakan. Berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah an yuftar ala ma yatayassar lahu, berbuka dengan apa yang mudah. Ya, berbuka dengan apa yang mudah ini termasuk sunnah. Apa yang mudah saja yang didapati. Disebutkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Fa in lam takun hasawat min al-ma." Hadis sahih ya. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Kata sahabat yang mulia Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka dengan rutabat, kurma muda sebelum sholat. Jadi begitu ya, kebiasaan beliau. Fa in lam takun rutabat, jika tidak ada kurma muda, fa'ala tamarat, maka dengan kurma tua. Kalau nggak ada yang muda, ya sudah, yang tua pun jadi. Selama masih bagus kondisinya, ya udah nggak masalah, yang tua juga. Ini tentang kurma. Jadi kalau nggak ada yang muda, yang tua juga nggak masalah. Baik, fa in lam takun, jika tidak ada apa-apa, ya sudah, beliau berbuka dengan beberapa teguk air. Jadi dengan apa yang mudah. Dan alhamdulillah kita ini benar-benar diberi nikmat yang sangat banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala ada gitu ya. Beragam makanan, minuman tersedia. Apalagi di luar-luar gitu kan. Wah, di pinggir jalan tuh luar biasa gitu ya. Itu nikmat besar ya. Orang-orang dahulu ya, orang sahabat ya, mereka sudah kurma, ya, air, ya sudah, simpel ya. Mungkin mereka ya sehat-sehat. Dan di bulan Ramadan malah meningkat ya. Orang-orang yang sakit di rumah sakit itu biasanya di bulan Ramadan penuh. Kenapa? Karena ya itu, dampak balas dendam dari lapar dan haus. Dikietno gitu ya, begitu buka masuk semua. Akhirnya darah tinggi, kolesterol, ya itu biasanya. Dan ini dengan yang mudah apa saja. Apa saja yang bisa didapatkan. Nah, berikutnya adalah berdoa. Ini termasuk sunnah, berdoa ketika berbuka. Dan hadis yang sahih, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan doa berbuka adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi SAW apabila beliau berbuka puasa, beliau berdoa atau mengucapkan zahabat dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa yang sahih ya. Haus telah hilang, urat-urat ya telah basah, dan pahala tetap insyaallah. Jadi ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini yang lebih afdal untuk diucapkan. Baik, kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan doa yang umum gitu ya, banyak diucapkan atau dibaca di masyarakat kita, yaitu doa apa? Allahumma laka sumtu ya, wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dan seterusnya. Kita katakan boleh saja, tidak masalah. Kenapa? Karena berdoa itu luas ya. Jadi bab doa itu ausa. Bab tentang doa itu luas, terserah kita mau doa dengan apa aja, boleh kalau masalah doa. Yang tidak boleh kita rubah-rubah itu kalau zikir ya. Boleh kita tambah, kita kurangi, dia sesuai dengan apa yang datang. Tapi kalau doa terserah. Mau doa buatan sendiri silakan, mau doa dari Nabi silakan, mau pakai bahasa Arab silakan, bahasa Indonesia, Jawa ya, bahasa apapun silakan, tidak masalah, karena bab doa itu luas. Jadi sah-sah saja ya, sah saja seseorang berdoa dengan doa tadi, Allahumma laka sumtu. Insyaallah ini dari maknanya bagus ya. Dari maknanya sangat bagus. Yang bermasalah kalau kita katakan ini doa dari Nabi. Nah ini
Jadi kata mana dalil, mana sanad yang sahih gitu ya. Nah, ini lemah. Cuman boleh, tidak masalah gitu berdoa dengan itu. Allahumma laka sumtu, ya Allah, karenamu hamba berpuasa. Dalam Pak maknanya. Ya Allah, karenamu hamba berpuasa. Terus apa lagi? Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan hanya kepadamu ya Allah hamba beriman. Awas. Ya, banyak orang mengucapkan ya Allah hanya kepadamu hamba beriman, tapi apa? Pas paceklik mintanya kuburan, mintanya ke pohon, ke benda-benda mati, ke patung dan semacamnya. Kemudian apa tadi? Berikutnya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dan atas rizki darimu ya Allah hamba berbuka. Dan apa lagi? Birahmatika ya arhamar, dengan rahmatmu ya Allah. Wahai Zat yang maha pengasih. Masya Allah, bagus sekali ya, kandungan maknanya bagus sekali. Cuma jangan kita katakan oh ini dari Nabi ya, sahih. Itu butuh apa? Butuh sanad yang sahih. Cuman boleh ya sekali lagi untuk berdoa dengan doa ini. Baik. Dan ditambahlah saran saya dengan doa-doa yang lainnya. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di saat itu adalah saat mustajab doa. Ya, saat mustajabnya doa. Waktu mustajab gitu ya. Itu terserah minta. Ya Allah, mudahkan urusan hamba ya Allah gitu. Baik. Terkait dengan doa yang sebelumnya, zahabal dhama. Kapan kita mengucapkannya? Kadang orang salah praktek, Pak. Zahabal dhama wa watalatil uruq wa sabatal ajri insyaallah baru minum. Enggak tepat. Yang sahih minum bismillah, minum. Baru zahabal dhama. Pas. Telah hilang rasa haus. Urat-urat telah basah, pahala tetap insyaallah. Nah, kalau ngucapin ini belum minum belum apa, zahabat dhama, telah hilang haus, mana minum aja belum, telah hilang ya. Urat-urat enggak pas, enggak tepat. Jadi minum. Bismillah, minum, berdoa. Terus dengan doa yang lain silakan. Baik, itu terkait dengan adab-adab. Nah, sekarang kita masuk ke ma yubah lis-shaim. Apa yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Nah, ini penting Pak, karena ada sebagian orang yang menyangka ini tidak boleh gitu ya. Yang pertama adalah al-ghuslu litabarrud, mandi untuk mendinginkan badan. Jadi boleh, tidak masalah ya, orang yang sedang berpuasa mandi, boleh saja, tidak masalah. Berenang contohnya, boleh tidak? Ya boleh, tidak masalah. Boleh ya. Cuman yang nggak boleh diminum ya. Ya. Terus kalau seandainya keminum, ya kalau tidak sengaja nggak masalah. Kita sudah pernah bahas, pembatal-pembatal puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah, kalau sampai yang tidak sengaja, ya gimana orang nggak sengaja? Dan Allah tahu, orang yang sengaja sama tidak Allah tahu. Manusia bisa dikibulin, ya. Manusia bisa dibohongin, tapi Allah enggak. Nih, Allah nggak bisa. Anda mau nyumput ya, oke, manusia bisa dikelabui, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Tahu ya. Ya, nggak bisa kita lari Pak, nggak bisa. Ya, mau kemana kita lari? Makanya ada orang-orang yang mereka minum. Itu yang Allah gimana ya? Allah Maha Tahu. Baik. Jadi ini yang pertama, mandi. Nabi SAW pernah ya, ketika panas ya luar biasa, beliau mengguyurkan atau menyiramkan air ke kepala beliau karena haus gitu ya, namanya puasa ya, haus dan panas. Nah ini boleh. Kemudian berikutnya adalah kumur-kumur, istinsyak, ya ini boleh selama tidak berlebihan. Masukkan air ke hidung ketika wudu, boleh, tidak masalah. Kumur-kumur. Sehingga dari sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya, dan ini fatwa dari sahabat, seorang istri, dia boleh mencicipi makanan, ya, karena hukumnya disamakan dengan kumur-kumur. Tapi ingat, mencicipinya sebatas di lidah saja. Jadi Pak, Islam itu sangat menjaga keharmonisan rumah tangga. Itu Islam Pak. Jadi segala hal yang bisa mengantarkan kepada ini keharmonisan rumah tangga itu disyariatkan.
Ya, banyak sekali kemudahan-kemudahan gitu, keringanan-keringanan di dalam rumah tangga. Supaya apa? Supaya harmonis. Makanya bohong antara suami istri, ingat, untuk keharmonisan rumah tangga itu boleh. Nah, saking luar biasanya gitu maslahatnya. Sehingga bohong kepada istri untuk kemaslahatan rumah tangga, untuk keharmonisan rumah tangga boleh, tidak masalah. Ya. Boleh, tidak masalah. Gombal-gombal itu kan bohong aja. Sayang, kamu adalah wanita tercantik di muka bumi ini. Bohong. Melihat sebelah, wah itu cantik. Cantik kayaknya. Deh, gombal lah, intinya itu tidak masalah. Pak, kamu kawin lagi? Oh, gimana? Jangan berbohong ya. Kalau untuk itu jangan, karena nggak baik. Serius aja ya, jujur aja. Oke? Karena nanti banyak kezaliman akhirnya. Ya, kembali ke masalah mencicipi tadi. Kita tahu Pak, orang ya kalau lagi habis kerja gitu ya, udah gitu puasa dia, pas sampai rumah berbuka makanannya nggak enak. Aduh gimana gitu. Dan gimana perasaannya gitu. Maka ini dihindari, yang dicegah. Jadi istri boleh, tidak masalah. Untuk ya bukan istri saja, intinya siapapun yang masak lah. Boleh mencicipi, tapi ingat sebatas di mulut saja. Ya, dibuang itu setelah itu sudah tidak masalah. Ini jangan sesendok langsung ditelan, ya badan nggak boleh. Kalau kayak gitu, kalau sekedar cicip nggak apa-apa. Jadi hukumnya disamakan. Dan ini fatwa sahabat. Baik, berikutnya ini sudah pernah kita singgung. Dibolehkan adalah hijamah berbekam. Meskipun ada silang pendapat ya di kalangan para ulama dalam masalah ini, seperti yang sudah kita bahas. Namun yang sahih wallahu a'lam bishawab bahwa hijamah ini boleh, tidak masalah. Hijamah itu berbekam, ya boleh, tidak masalah, karena Nabi SAW pernah ihtajama wa huwa shaim. Beliau pernah berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Ya cuman dimakruhkan bagi orang yang kalau dibekam dia lemah, ya dimakruhkan. Jadi lebih baik ditinggalkan di malam hari saja, ya. Di malam hari saja. Baik. Berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dibolehkan adalah al-qublah, ya. Mencium. Atau langsung aja lah saya terjemahkan ya, enggak usah baca Arabnya. Mencium, ya, istri, bermesraan dengan istri bagi orang yang mampu menahan syahwatnya atau mengendalikan syahwatnya. Ini boleh, tidak masalah. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi boleh, tidak masalah. Hati-hati sekali lagi Pak, ya apalagi yang masih muda-muda gitu ya, apalagi yang baru nikah, hati-hati ya. Takutnya apa? Jatuh kepada dosa besar. Ya, sudahlah ya, dosa besar, dia harus mengqadha dan dia harus apa? Bayar kafarah ya. Yang melakukan hubungan intim ya. Tapi sekedar ciuman ya, bermesraan ya, tidak masalah. Tidak masalah. Kalau ada yang bertanya, maaf ya agak dalam ya, nggak masalah, ini ilmu, jadi tidak boleh malu. Saya pernah ditanya, ada orang yang bertanya, oke, kalau sekedar bermesraan ya cium pipi itu jelas. Gimana kalau apa bibir dengan bibir gitu ya ketemu? Maka kita katakan boleh, tidak masalah. Boleh, tidak masalah. Sahabat yang mulia Umar radhiyallahu taala anhu pernah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, qabbaltu imra'ati wa ana sha'im. Ya Rasulullah, saya mencium istri saya padahal saya sedang berpuasa. Jadi sahabat yang mulia Umar ini dia khawatir, ini gimana ini? Saya cium istri saya. Lihat Pak, kata Rasul. Ya Umar, wahai Umar, bagaimana menurutmu orang yang berpuasa berkumur-kumur? Kumur, ya nggak masalah. Ya udah gitu juga, tidak masalah. Baik, cuma sekali lagi Pak, lebih baik dihindari Pak. Lebih baik apa? Dihindari, karena ngeri sekali ya, ngeri ya. Apalagi yang masih muda gitu ya, apalagi yang udah 70 hari diset gitu ya, wah bahaya. Udah makanya di malamnya dikenyangin. Yang bekal buat besok ya. Malamnya dikenyangin. Baik, berikutnya yang dibolehkan adalah
menjumpai waktu subuh dalam keadaan junub. Menjumpai waktu subuh dalam keadaan junub ini pernah terjadi pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi boleh, tidak masalah. Karena kadang dilema, Pak, ada suami istri gitu ya. Kalau suami istri ingin melakukan hubungan gitu ya di waktu subuh gitu. Kalau seandainya dia sahur, ini udah selesai, dia udah selesai nih, melakukan hubungan ini. Kalau dia mandi, nggak sahur nih, karena mungkin mepet waktunya. Kalau dia sahur, ya mandinya bisa nanti pas masuk waktu subuh, maka boleh, tidak masalah. Boleh, tidak masalah. Bisa dipahami, Pak? Dengan ini, yang ini ya. Baik. Jadi mendapati waktu subuh dalam keadaan junub boleh, tidak masalah. Baik, siapa yang tenang lah, barangkali ada yang belum paham. Ada orang dia junub melakukan hubungan intim, kemudian masuklah waktu sahur gitu ya. Dia belum mandi nih, belum mandi. Kalau dia sahur dulu, bisa jadi, kalau dia mandi dulu, bisa jadi dia nggak sahur, karena mepet gitu ya. Kalau dia sahur dulu, berarti mandinya pas masuk waktu subuh contohnya, karena mepet. Nah ini boleh, yang ini, tidak masalah. Mendapati waktu subuh dalam keadaan junub. Baik, yang terakhir, yang dibolehkan langsung aja kita gabungkan ya, bersiwak, sikat gigi, ya boleh, tidak masalah ketika berpuasa, ya kapanpun boleh, tidak masalah. Sekalipun pakai pasta gigi, pakai odol gitu ya, boleh, tidak masalah. Meskipun ada rasa-rasa, ya tidak masalah, karena tujuan kita adalah membersihkan mulut, ya, bukan untuk kita makan. Ya makanan saja yang jelas makanan, jika tidak sengaja masuk, ya tidak batal. Apalagi ini yang memang tujuannya bukan untuk kita telan gitu ya. Kemudian memakai parfum, ya boleh, tidak masalah. Kemudian memakai celak, boleh, tidak masalah. Pakai tetes mata, ya tetes telinga, boleh, tidak masalah. Kemudian suntik, boleh, tidak masalah. Selain ini ya, apa sudah kita bahas waktu itu, infus ya, karena infus dia semakna dengan makanan. Jadi suntik nggak masalah. Ngambil sampel darah ya untuk MCU, boleh, tidak masalah. Kemudian kita cepat aja. Kemudian apa, orang yang buat asma itu semprotan, boleh, tidak masalah. Ini dibahas oleh para ulama, simpelnya boleh, tidak masalah, karena dia masuknya ke paru-paru ya. Yang semprotan untuk orang sakit asma boleh ya. Lagi puasa terus datang asmanya, nggak apa-apa. Oke, itu tidak masalah. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita